Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita akan belajar ya, kegiatan belajar yang ketiga pada modul ketiga ini. Nah, pada kegiatan pembelajaran yang ketiga ini kita akan belajar tentang kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan fisik dan motorik anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Pada kegiatan belajar 1 dan 2, Bapak Ibu telah mempelajari dan memahami ya mengenai perkembangan fisik motorik baik secara umum maupun khusus untuk anak prasekolah usia 4 sampai dengan 6 tahun. Selain itu, Bapak Ibu telah mengetahui mengenai prinsip-prinsip perkembangan fisik motorik serta hal-hal yang dapat mempengaruhi adanya perbedaan pada tampilan fisik motorik setiap anak. Itu pada kegiatan belajar 1 dan 2 yang Bapak Ibu bisa simak di video-video saya sebelumnya yang sudah saya bahas tentang kegiatan belajar tersebut. Nah, pada kegiatan belajar ketiga, Bapak Ibu akan mencoba melihat penerapan ya. Ini lebih kepada penerapan teori perkembangan fisik motorik anak usia 4 sampai 6 tahun ke dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai ya, dengan tujuan untuk mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan fisik ya, serta keterampilan motorik anak usia 4 sampai 6 tahun. Pembahasan terkait dengan kegiatan belajar ketiga ini khusus pada kegiatan belajar ketiga. Yang pertama adalah cara-cara untuk meningkatkan keterampilan fisik motorik anak. Yang kedua, beberapa kegiatan untuk mengembangkan pertumbuhan fisik anak. Yang ketiga adalah beberapa kegiatan untuk mengembangkan perkembangan keterampilan motorik anak. Ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama itu bagaimana ya meningkatkan keterampilan fisik motorik anak. Nah, ini ada banyak faktor ya yang dapat mempengaruhi penguasaan keterampilan fisik motorik pada seorang anak ya. Selain dari faktor genetik dan kematangan alat-alat tubuh, hal yang tidak kalah pentingnya adalah faktor latihan dan pengalaman. Ya. Faktor genetik dan kematangan itu ya itu hal-hal yang secara biologis dalam tubuh seorang anak ya atau manusia ya. Itu tidak akan bisa artinya tidak akan bisa terampil ya, tidak akan bisa berfungsi ya apabila Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa ya. Tidak melakukan apa-apa itu ibaratnya kita tuh kayak patung ya, patung hidup. Ya sederhananya seperti itu ya, patung hidup yang menjadi pajangan ya, pengganti boneka, pengganti patung ya, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak dapat sumbangsi apapun terhadap lingkungan kita ya di sekitarnya gitu ya. Misalkan kita hadir itu setidaknya membantulah ya, membantu orang tua menyapu menyapu rumah gitu ya. Kemudian membereskan tempat tidur ketika bangun tidur. Ya tapi kalau tidak berbuat apa-apa kan pemalas saja ya, ngapain gitu ya. Ya jadi harus dilatih gitu ya, sehingga punya keterampilan yang bisa membantu orang lain gitu ya. Ya bukan hanya membantu diri sendiri tapi bantu juga orang lain gitu ya. Dan juga pengalaman, ini menjadi pengalaman ya, yang mana anak-anak itu dikasih kesempatan ya untuk mereka berlatih. Dan di situ mereka dapat pengalaman, entah itu pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang penuh dengan tekanan. Ya, karena itu semuanya kembali lagi pada penerimaan anak-anak dari perlakuan kita sebagai seorang guru maupun kita sebagai orang tua ya. Orang tua juga guru di rumah. Ya. Nah,
Anak-anak usia prasekolah itu terkadang masih membutuhkan dukungan dan dorongan dari orang dewasa untuk mengembangkan rasa percaya diri dan perasaan kemampuannya dalam melakukan berbagai kegiatan fisik. Percaya diri, percaya diri dibangun dari value, nilai, ya, nilai positif, ya, dari kita sebagai seorang pendidik atau kita sebagai seorang orang tua, ya, sehingga dorongan yang positif itu, ya, anak akhirnya percaya bahwa dia bisa melakukannya. Kamu bisa, ya. Kalau kamu bapak ibu mengatakan bahwa kamu ini saja kok tidak bisa, laki kok bencong gitu ya, segala macam, perempuan kok ya tidak bisa masak gitu ya, segala macam gitu ya, itu bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan gitu ya. Itu malah sebaliknya bukan memotivasi manusia tapi melemahkan. Tapi ada juga yang mengatakan, Pak, dalam lingkungan saya itu kalau diberikan bahasa-bahasa seperti itu anak malah termotivasi. Biasanya saya membandingkan anak lain atau membandingkan kakaknya dengan adiknya dengan kakaknya, sebaliknya gitu ya. Satu sama lain tuh akhirnya terdorong untuk apa ya, bisa melakukan itu. Nah, itu kembali pada anaknya. Kalau anaknya berpikir positif, maka apa yang diberikan oleh orang tuanya dia akan berpikir tetap positif walaupun itu kata-kata yang tajam dan menyakitkan gitu ya. Ya, tapi setiap anak berbeda-beda cara nangkapnya Bapak Ibu. Jangan melihat bahwa oh sejarahnya saya dulu digituin, anak saya gituin, maka dia akan bisa. Wah, itu sama saja lingkaran setan dalam perundungan itu terus menerus terjadi. Karena value itu masih mengakar dan terbawa ya. Ya, bahkan selama saya sekolah ya, dari tingkat SD, dari TK juga, tapi TK saya belum mendengar itu, SD dulu saya dengar gitu ya, sampai saya SMA pun masih ya. Kalau kuliah saya tidak mendengar kata-kata itu dari dosen saya, mungkin di prodi psikologi ya, jadi mereka ngerti gitu ya. Nah, tapi kurang tahu di prodi lain. Tapi selama saya dari SD sampai SMA itu contoh-contoh gitu masih tetap terus dilakukan ya. Saya tidak tahu kenapa, tapi lingkaran setan itu masih tetap terus berlanjut dalam dunia pendidikan. Berikut ada beberapa hal ya yang dapat dilakukan untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan keterampilan fisik motorik. Yang pertama adalah dunia anak itu adalah dunia bermain. Ya, uh, ya jelas dunia bermain ya Bapak Ibu ya. Dunia yang penuh dengan kesenangan, ya, fantasi, imajinasi, ya, uh, tanpa beban. Kadang kita yang sudah dewasa ini kan kalau lihat anak kecil mainnya, wah itu enak kamu nak tanpa beban, tanpa mikir gimana cari uang, gimana bisa makan. Ya, itu kita udah pernah merasakan hal seperti itu. Bagi masa kecilnya bahagia ya. Kalau masa kecilnya terkurung dalam rumah tidak keluar-keluar ya kasihan, itu juga masa kecil tidak bahagia. Ujung-ujungnya ada PR dianya. Nanti masa remaja orang tuanya kasih dia kuliah jauh udah bebas. Bebas terikat dia ya. Ya. Jadi ketika ada anak yang usianya memang bahagia di masa kecil, dia merasa dunia itu di masa dia itu adalah dunia penuh dengan permainan. Ya. Di sekolah juga Bapak Ibu saya melihat sekolah-sekolah PAUD itu ya sudah berfungsi dunia pendidikan anak itu dengan dunia bermain. Banyak sekali alat-alat permainan-permainan yang disajikan, yang dihadirkan untuk meningkatkan keterampilan motorik kasar maupun motorik halus anak gitu ya. Dan membuat anak itu di sekolah itu hilang stresnya gitu ya, hilang stres. Pertanyaannya, Pak, kapan anak-anak stres? Ya kalau omongnya jelas ya dia bisa ceritakan, kalau dia orangnya ya artinya secara terbuka ya open ya orangnya ya.
anak itu akan cerita, bapak mama saya bertengkar terus, stres. Ya, kok kecil-kecil udah tahu saya stres. Ya, aduh, ya. Tapi setiap anak beda-beda, ada yang stres, ada yang tidak itu. Hmm, ya. Nah, jadi kita harus beri kesempatan pada anak untuk bermain ya, yang dapat melatih penguasaan keterampilan motorik kasar maupun motorik halusnya, sekaligus mengembangkan kekuatan dan pertumbuhan fisik. Ya. Jadi suasana berlatih itu harus menyenangkan. Ya, usahakan agar pengalaman bergerak ini juga memasukkan unsur eksplorasi dan aktivitas pemecahan masalah sehingga anak termotivasi untuk bertindak secara kreatif. Itu yang paling penting ya, paling penting adalah pemecahan masalah, problem solvingnya, dibuat satu event ya, ya satu event, satu kegiatan ya bersama teman-teman lainnya. Lalu kemudian tantangan-tantangan dari event-event tersebut itu akan melatih anak untuk memecahkan satu permasalahan. Mereka perlahan-lahan akan mengerti, oh ternyata caranya untuk bisa ke garis akhir ya, atau sampai ke tempat sebelahnya itu, ada berbagai macam cara ya. Ya, sehingga anak itu benar-benar merasa bahwa saya sedang bermain sambil belajar gitu ya. Ya, biar tidak stres. Ya. Ya, oke. Yang berikutnya adalah menyediakan peralatan dan lingkungan yang ideal ya. Jadi memungkinkan anak itu melatih keterampilan fisik motoriknya dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik kasarnya. Hal yang utama adalah lahan atau area yang aman dan cukup luas bagi anak untuk bergerak bebas. Ya betul, ya. Eh, Peralatan-peralatan yang ideal itu memang sangat-sangat penting bagi Bapak Ibu ya. Peralatan ideal, aman segala macam itu penting. Ya, ini anak orang Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak mau tuh anak orang itu cedera fisik. Ya, kalau cedera nanti Bapak Ibu tanggung. Ya, main perosotan di luar juga itu juga Bapak Ibu pertimbangkan itu ya. Artinya itu juga melatih kecerdasan emosional anak ya, untuk bersabar menunggu giliran ya. Kemudian yang bagian untuk ketika anak main perosotan itu, nah itu ya di bagian ketika anak mendarat itu yang perlu dipertimbangkan ya. Pasirnya seperti apa, empuk atau tidak, ada bebatuan kerikil atau tidak, atau memang langsung di tanah gitu ya. Thread. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ya nanti kalau kena di apa? Maksud saya itu di tulang ekornya itu bahaya itu. Ya, itu bahaya. Ya itu perlu dipertimbangkan tuh adalah di situ gitu ya. Dan permainan-permainan lainnya yang lahannya memang harus cukup aman dan cukup luas gitu. Ya. Kemudian perkenalkan dan latihlah anak ya, sebanyak mungkin jenis keterampilan fisik motorik agar anak itu menguasai lebih dari satu keterampilan ya. Walaupun bukan jaminan dia dapat menguasai keterampilan itu dengan baik, tidak harus, mencoba. Jadi anak itu kan masih usia-usia keingintahuannya tinggi ya. Jadi biarkan saja dia mencoba berbagai macam jenis-jenis permainan, wahana-wahana permainan yang memang sudah disteril aman. Ya itu Bapak Ibu bisa lihat di permainan-permainan anak itu ya. Di daerah Kupang sudah ada, daerah Ende juga sudah ada. Mungkin daerah Bapak Ibu yang lain tuh mungkin sudah ada ya. Eh, Wahana itu juga artinya peralatan-peralatan yang yang harganya tidak murah Bapak Ibu ya, butuh supporting dana gitu ya. Eh, ya, ya. Jadi anak-anak bisa bermain dengan sangat bebas ya,
berkelantungan dan segala macam, perosotan segala macam, bola-bola ada, mobil ada gitu ya. Peran-peran dokter atau apa gitu, peran-peran pekerjaan profesi ada, segala macam ada gitu ya. Karena tempat permainan yang di luar itu yang saya sebutkan ada tempat-tempat permainan yang ada jasanya gitu ya, itu mahal Bapak Ibu ya. Ya, jadi dua orang tuh 30 menit bisa 30 lagi, sekitar 60 menit 1 jam ya, itu bisa dengan 80.000 ya. Kalau main sepuasnya mungkin di atas itu, ada juga 80.000 tuh main sepuasnya. Ya jadi untuk minimalisir dana itu Bapak Ibu coba untuk apa ya, punya dana dari sekolah gitu ya, kemudian membuat ada, kalau misalkan lahannya luas ya lumayan tuh Bapak Ibu ya, jadi itu lahan khusus untuk anak-anak bisa mengembangkan motoriknya gitu ya. Nah, kemudian tidak perlu membedakan ya perlakuan pada anak laki-laki dan perempuan, karena sesungguhnya anak usia ini tuh memiliki kemampuan dan ketertarikan terhadap aktivitas motorik itu sama ya. Maksudnya begini, kalau membedakan perlakuan pada anak laki-laki dan anak perempuan, ini kan gender, itu menjadi isu yang bermasalah. Artinya Bapak Ibu sudah melakukan apa ya, perbedaan ya, perbedaan perlakuan. Itu sudah tidak menyenangkan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan kepada anak Bapak Ibu ya, lalu permainan tersebut itu misalkan anak laki-laki ya, oh melihat ada permainan masak-masakan misalnya seperti itu, oh anaknya penasaran nih, udah datang ke tempatnya gitu ya, udah pegang benda-benda segala macam pemasakan, orang tuanya datang atau gurunya langsung ngomong, nggak boleh main itu. Kenapa? Oke, anaknya nanya gitu ya. Pokoknya tidak boleh. Yang laki-laki mainnya oto-otoan atau main bola-bolaan. Anaknya diarahkan ke sana dengan paksa. Pada anaknya matanya masih tetap menoleh ke situ. Dia nggak ngerti, ya, tidak ngerti kenapa saya dilarang. Yang taunya kayak gitu atau tidaknya itu kan value yang sudah diberikan ke orang tua, ke guru atau ke orang tua. Bahwa kok anak laki-laki main permainan masak-masakan itu dianggap bencong. Yang salah itu adalah value, nilai yang diperoleh dari orang tua sebelumnya tentang jenis-jenis permainan ini khusus untuk gender A, gender B, gender laki, gender perempuan. Ya, itu yang paling penting itu ya, paling penting untuk kita tidak membedakan jenis permainan pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan, karena itu akan menjadi masalah yang besar. Tapi bagaimana Pak kalau misalkan anak saya laki-laki sering diperkenalkan pada jenis permainan perempuan? Bapak Ibu bisa melihat perkembangan profesi kedepannya itu seperti apa. Sederhana saja deh, kalau Bapak Ibu berumah tangga, istri sedang sakit, tinggal ini kan suami istri anak satu masih kecil, istri sakit, siapa yang masak? Siapa yang masak? Oh, beli di luar saja ya. Ya kalau uangnya banyak ya silakan. Kalau saya mau pembantu ya silakan. Ya, sebaliknya juga perempuan, apakah tidak boleh bermain permainan laki-laki? Kalau misalkan suami sakit, siapa yang bawa motor? Oh, ngojek aja Pak, sudah ada. Ya, jadi kayak gitu. Kedepannya kita juga mikir, ada hal-hal di mana nih
Jangan bilang kita tidak bisa, nanti dianggap kita tidak berguna. Nah, terus kamu ngapain selama ini kok tidak bisa? Usah dilarang, terboleh begini. Nah, terus benda-benda itu ada buat apa? Emang benda-benda itu dibuat untuk lihat kamu jenis kelaminnya apa gitu. Ditulis benda-bendanya. Oh, bola, tulis khusus laki-laki gitu ya. Tidak boleh perempuan gitu ya. Khusus laki-laki. Masak-masakan di dapur. Dapur bapak ibu tuh seret khusus perempuan ya. Laki-laki dilarang masuk. Tulis gitu. Ya, iya. Tulis aja kayak gitu. Sekalian terang-terangan aja, nggak usah di value itu direalisasikan saja ya, masuk khusus perempuan, dapur, motor khusus laki-laki, no perempuan, buat gitu. Berani, mana ada, saya tidak ada ya, cuma omdo doang itu ya, omong doang ya, cuma speak doang gitu ya. Tapi ketika ini ya udah saling-saling nuduh-nuduh, kamu kok laki-laki tidak berguna, kamu kok perempuan tidak berguna. Basi gitu ya. Jadi hal yang basi dipertahankan ya, akhirnya jadi kekerasan dalam rumah tangga. Nggak apa-apa kan, banyak kekerasan rumah tangga di NTT itu ya. Nah, jadi hal-hal sederhana-sederhana seperti itu tuh dibuanglah pikiran-pikiran yang jadul seperti itu ya. Yang pada akhirnya merugikan juga sama diri sendiri gitu. Ya, itu jangan dimasukkan ke generasi berikutnya ya. Akhirnya pada pemikiran-pemikiran skeptis dan segala macam lah, melihat gender-gender lain lah atau segala macam, atau sama gender atau gimana gitu. Akhirnya perundungan itu tidak akan pernah terselesaikan dalam dunia pendidikan karena pemikiran seperti itu masih ada ya. Akhirnya anak tidak dapat kesempatan karena itu masih tetap terus kuat pemikirannya ya. Kemudian jangan hanya menekankan pada kekuatan dan kecepatan, tetapi perhatikan gerakan dan postur tubuh. Ingatlah bahwa pada setiap usia anak itu masih mengalami pertumbuhan perkembangan fisik yang cepat. Jadi kita berikan eh, apa ya, artinya kecepatan atau kekuatan itu kan kita berlomba-lomba anak untuk kamu lebih, kalau kamu cepat kamu bagus ya, kalau kamu lambat kamu tidak bagus, seperti itulah. Kalau kamu tidak kuat berarti kamu lemah gitu ya. Dikasih kesempatan anak untuk melakukan apa, menunjukkan ya, menunjukkan keterampilannya. Jadi kita mensupporting bahwa kamu udah bagus, kalau dia belum terlalu bagus, kamu pasti bisa di kemudian hari. Teruslah berlatih ya. Jadi kita memberikan kesempatan dan juga reward-reward yang positif. Punishment juga iya. Artinya ketika kita terlalu beri reward nanti PD-nya ketinggian ya. Punishment kita tidak kasih nanti malah baper caper gitu ya. Kok ibu marah saya sih ya, lu udah nangis-nangis dia sejadi-jadinya dia. Punishment juga diberikan. Tapi melihat situasi dan kondisi perasaan si anak ya, moodnya si anak gitu ya. Ya kadang terjadi kesalahpahaman kita, terkadang orang dewasa tuh terlalu egois sehingga lupa dengan ya kondisi mentalnya si anak gitu ya. Kemudian kita sabar ya, sabar dalam menghadapi anak ya, karena berkembangnya suatu keterampilan motorik ya. Ini juga tergantung waktu dan keinginan anak untuk menguasainya. Jadi perhatikan adanya perbedaan individual karena setiap anak memiliki jangka waktunya sendiri ya. Nah, oleh karena itu jangan paksa anak menguasai keterampilan motorik melebihi batas kemampuannya. Tadi seperti saya katakan tadi ya. Kita jangan menekan. Ya, kita berikan kesempatan. Kalau kita sabar. Sabar itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Bagi orang tua itu, bagi guru juga. Nanti dibilang tidak sayang anak. Ya, tidak sayang anak gitu ya.
kamu tidak kasihan sama anakmu gitu. Ya, itu anak di sana bagus ya. Kadang guru juga ya itu kan pujian-pujian pimpinan ya. Oh, guru ini bagus ya. Aduh, memalukan saya kok tidak bisa. Anak saya gimana ini nih? Akhirnya anaknya di-drill habis-habisan ya untuk memenuhi ekspektasi harga diri gurunya gitu ya. Ada juga yang begitu gitu ya. Ajang persaingan antar guru, siswa jadi korban. Ya macam-macam. Orang tua juga sama kan, yang saya sampaikan sebelumnya itu orang tua juga ada. Ya karena tidak sabar tadi dalam menghadapi anak dengan keterampilan motorik tadi, perkembangan fisik dan juga keterampilan motorik tadi, akhirnya jadi kacau. Orang tua yang stres, anak makin stres, lingkaran stresnya makin besar, toksik akhirnya. Yang heran ada kasus ibunya tidak tekan, artinya tidak mampu menekan stres, meminimalisir tekanan stres dengan baik, bunuh diri. Hati-hati, banyak kasus bunuh diri di Indonesia akhir-akhir ini. Bapak Ibu bisa lihat datanya banyak. Di luar negeri juga ada tuh kasus ibu-ibu yang rentan stres karena begitu banyak tekanan dari luar sana sini, akhirnya membawa bersama anaknya untuk bunuh diri. Anaknya tidak ngerti apa-apa. Ada kasus juga bukan hanya ibu, bapaknya juga. Mungkin bapaknya punya banyak utang, akhirnya satu keluarga bunuh diri. Ada kasus di Indonesia itu ada. Lompat dari gedung lantai berapa gitu, bersama-sama mati. Kalau tidak mati, patah tulang, seumur hidup terbaring di rumah sakit. Ya, ada hubungannya ke sana gitu dengan apa ya, stres tadi gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah pada dasarnya setiap anak tuh unik Bapak Ibu. Ya, unik. Individual differences. Nama kita saja sudah unik. Ya, face wajah kita saja sudah unik. Karakter kita saja sudah unik. Unik. Biasanya muncul pada anak-anak yang kita lihat itu perilakunya lebih aktif dari teman-teman lain, nakal gitu ya. Ada yang ngelawak gitu ya, dan segala macam. Ada yang pendiam, ada yang angin ribut ya, dan segala macam. Ada yang cengengesan, segala macam. Itu keunikan dari setiap manusia. Unik itu memberikan warna dalam kehidupan. Guru juga masing-masing ya guru dengan keunikannya ya. Ya, jadi setiap individu itu adalah unik. Nah, ini 4 kegiatan di luar rumah untuk dukung perkembangan si kecil ya. Ini ada kegiatan tummy time di taman, lalu jalan santai dengan stroller gitu ya. Lalu bermain di rumput dan bermain di air. Ini teman-teman bisa melihat ya bagaimana apa ya cara-caranya ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menyimak ya, menyimak. Ini untuk si kecil nih ya, untuk kita dukung nih kegiatan di luar rumah ya. Jangan hanya dalam rumah saja anaknya apa ya dibiarkan dalam rumah lalu tidak buat apa-apa atau berbuat sesuatu tapi anaknya juga bosan Bapak Ibu. Stres nanti dia ya. Cuma lihatnya di area objeknya rumah doang gitu ya. Ya, ajak anak-anak juga keluar melihat suasana baru. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pertumbuhan fisik anak ya, usia 4 sampai 6 tahun. Yang pertama adalah guru perlu menyediakan waktu bermain
di luar, di halaman area bebas dan luas ya, menggerakkan tubuhnya ya. Ini ya, jadi guru perlu kegiatan bermain di luar. Nah, kemudian kegiatan ini dijadwalkan seperti senam pagi. Sekarang dari Kementerian Pendidikan itu sudah menjadwalkan setiap pagi itu senam anak Indonesia hebat. Ya, itu kita sudah senam pagi setiap hari. Ya. Kemudian gunakan musik. Iya, namanya kita mau senam, kita tidak mungkin tidak gunakan musik ya. Gunakan musik ya. Kemudian pemilihan alat dan material yang cocok. Ya, kita harus memilih pemilihan alat material yang cocok ya, agar pembelajaran bersama anak itu aman dan nyaman. Ya. Kemudian pemberian nutrisi. Oh, ini sekarang sudah ada makan bergizi gratis ya, jadi bagus ya. Jadi sudah ada programnya, jadi enak lah ya sekarang ya. Nah, kemudian untuk motoriknya, anak itu akan mengalami kemajuan dalam hal keseimbangan ya, mengalami keseimbangan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar gitu ya. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam kurikulum anak usia prasekolah adalah penyediaan kesempatan yang banyak bagi anak untuk melatih aktivitas fisik motorik mereka. Pada dasarnya anak usia prasekolah adalah aktif dan mereka seakan tidak bisa diam dan terus bergerak. Ya. Jadi anak usia 4-5 tahun itu masih membutuhkan banyak bergerak dalam program pembelajarannya. Walaupun mereka telah mampu duduk diam sejenak doang gitu ya saat mendengarkan cerita. Masa mereka dengar cerita kalau lari kiri lari kanan, gurunya tidak pusing. Ini kenapa lagi di kelas kacau balau ini ya. Ya jelas kalau mau cerita ya duduk diam gitu ya. Ini kan menyimak tuh. Ya, kecuali ada aktivitas berlari kayak olahraga gitu ya. Itu baru tidak duduk diam. Ya. Nah, jadi kegiatan pembelajaran tuh yang pertama ya, berjalan mengikuti garis lurus. Nah, ya. Jadi ini berjalan mengikuti garis lurus. Ya, untuk anak itu melihat keseimbangan melihat fokus. Ya, ini agar jalannya lurus gitu ya. Fokus ya, fokus jalannya lurus. Entah dia lihatnya ke bawah atau lihatnya ke depan atau lihatnya ke atas. Tergantung tuh. Ya, kita melatih anak tuh lihat kemana. Kadang ini juga kan fungsinya itu ketika bawa sepeda ya. Bawa sepeda itu lihatnya kemana itu. Ya, ada yang lihatnya kiri kanan, ada yang lihat ke bawah terus ya, bukan ke depan, sana kaget tabrak atau segala macam ya. Tapi itu perlu dilatih itu. Ya. Kemudian berjalan di balok titian. Nah, ini balok titian. Ini untuk keseimbangan ini. Ya, sama seperti yang di awal itu. Ya. Berjalan mengikuti garis lurus. Ya, di balok titian sama nih garis lurus ini. Kalau dia ini larinya keluar ya, ini berikutnya ini jangan dulu. Ya, ini sudah jatuh duluan itu. Tapi ini juga melatih mental, sama melatih mental. Ya. Ini lebih menantang lagi. Kalau ini kan kiri kanannya kan aman toh. Anak kalau jatuh geser sedikit ke kiri atau ke kanan masih aman. Ini geser kiri kanan langsung badannya jatuh plak. Ya, bisa kesleo dan segala macam gitu ya. Nah, tapi ini eh, apa untuk kiri kanannya ini dasarnya ini ya. Ini harus aman ini. Ya. Ya, ya, jangan sampai bahaya nanti ya. Anak-anak mau guling segala macam ya. Ya. Kemudian berperan menjadi pesawat terbang. Ya, ini ya. Berperan menjadi pesawat terbang. Ya, ini melatih keseimbangan juga. Ya, berarti kalau tahap kedua sudah ya, yang penting pertama dulu. Pertama lolos, baru kedua. Yang kedua lolos, baru ketiga gitu. Ya. Jangan tiba-tiba langsung ketiga. Kalau anak itu sudah bisa ketiga berarti dia sudah melatih nih yang pertama dan yang kedua. Ya, berarti keseimbangannya bagus. Ya.
Nah, kemudian bermain lompat satu kaki ya ini ya, berlompat satu kaki. Ini kan merdeka merdeka pinggang. Mainnya merdeka pinggang. Tapi ini satu dua tiga udah harus jalankan dulu. Sudah beres semua baru merdeka pinggang gitu ya. Main tali merdeka gitu ya. Ada juga merdeka pinggang tali merdeka. Bahasa-bahasa waktu masih kecil gitu ya. Ya. Ini juga bisa nih permainan apa ya yang kayak kotak-kotak, buat kotak-kotak gitu kemudian lempar salah satu batu lalu lompat-lompat, main ogo gitu ya. Kalau di kami di sini eh, di ND ya itu mengenal dengan permainan ogo gitu ya. Jadi ketika lempar gitu lalu lempar satu kotak itu, di kotak ada dua kotak lalu kita lompatnya di kotak yang kedua. Kotak yang pertama kita ambil batunya lalu kita lempar lagi lalu gitu ya. Atau tidak, eh, kita lempar dulu lalu kita lompatin semua kotak dulu baru kita kembali lagi gitu. Kemudian bermain ayunan. Wah, kalau udah nyantai semua ya kita udah lewati semua ya kita nyantai dulu. Nyantai dulu teman-teman ya. Kita lihat teman-teman kita ini sedang berusaha ya, tapi kita nyantai dulu. Ibaratnya kita sudah berhasil melewati berbagai rintangan-rintangannya ya, rintangan-rintangan aktivitasnya. Akhirnya kita santai dulu. Tapi hati-hati juga ya. Ini kalau didorong sama teman ya, kita pegangnya tidak kuat ya. Dan juga misalkan apa ya, yang ayunan ini juga sudah tidak terawat dengan baik, jangan ya. Hati-hati. Awas engselnya terlepas atau gimana, jatuh dan menyebabkan cedera ya. Jadi ada yang memang ayunan tuh ada yang punya punya sandaran di belakang jadi aman. Ada yang tidak ada sandaran gitu ya. Itu juga ini. Ada yang tempat duduknya itu ya agak lebar. Jadi duduknya enak, semua pantatnya kena. Ada yang tipis gitu ya. Cuma setengah doang pantatnya kena gitu ya. Dan macam-macam gitu ya. Itu perlu diperhatikan juga sama ayunan. Nah, kegiatan untuk meningkatkan keterampilan motorik kasar itu untuk meningkatkan mata tangan ya, kecepatan, kekuatan ya. Untuk meningkatkan kemampuan ini lempar tangkap bola. Ya, lempar tangkap bola yang pertama ya. Sudah lempar tangkap bola gitu ya. Ya. Jadi ini contohnya ya. Jadi ini juga melatih ya, untuk motorik kasar anak gitu. Em, ya, untuk kakinya gitu ya. Motorik kasar kan kakinya toh. Nah, ini motorik kasar nih kakinya. Tangannya motorik halus. Jadi dua-duanya ya, motorik halus dan juga motorik kasar ya, untuk dilatih itu. Nangkap bola kan motorik halus ya. Ya kalau ini apa ya, bermain bola itu itu baru pakai kaki gitu ya. Nah, tidak pakai tangan gitu ya. Nah, ini kan tangkap ya, bermain lempar tangkap ya. Motorik halus ya. Kalau cuman tendang ya motorik kasar ya. Tapi juga bisa dengan motorik kasar juga, lompat-lompatan tadi. Melempar ya bisa juga, ini melempar motorik halus, melempar itu ya. Melempar motorik halus. Motorik kasarnya kuda-kuda ya, kuda-kuda dan melempar ya. Kuda-kuda dan melempar bolanya. Kemudian lomba lari. Lomba lari ini kan motorik kasar dong, kaki, pijakannya kaki ya. Atau lomba salto. Motorik kasar juga Bapak Ibu, itu juga dibutuhkan keseimbangan juga sama kakinya gitu ya. Kemudian lompat kodok ya, juga lompat kodok ini motorik kasar sama motorik halus juga. Ini kalau tangannya pegang tidak kuat ya. Sama yang sebagai tumpuan juga kakinya tidak kuat ya. Ambruk. Ya, yang lompat juga ya kalau kakinya tidak tidak bagus ya, akhirnya kena kepala. Nyantol di kepala si teman kita gitu ya. Dan sebagai apa? Pijakannya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah
bergantungan pada tiang, ya, bergantung pada tiangnya motorik halus sama motorik kasar juga ya. Kekuatan fisik, semuanya kekuatan fisik, betul, kekuatan fisik semuanya. Ya kalau fisiknya lemah, gemulai gitu, yang badannya stunting, kurusan, ini agak susah. Kalau kegemukan juga ya agak susah gitu ya. Pas-pas ya. Pas-pas ini aktivitas semua bisa lakukan, tapi kalau kurus sekali ya wah ini setengah mati ini. Kalau gemuk sekali wah ini kalau bergelantungan bisa patah ini. Ini sama temannya, kalau dia yang lompat, yang gemuk, yang pijakan ini, yang kurus, wah yang kurus peot itu. Ya. Kalau lomba lari yang gemuk udah ngos-ngosan. Ya. Yang kurus wah ini tergantung lagi dia, mungkin dia paling cepat udah ini. Ya. Kalau lempar wah ini tergantung gimana ini ya. Kemudian kegiatan yang berikutnya ini adalah kegiatan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus. Ya, untuk motorik halusnya ya ini berhubungan dengan penggunaan tangan. Ya. Kalau motorik kasar tadi untuk keseimbangan sama ketepatan mata, tangan, kecepatan dan kekuatan tadi ya. Menggambar bebas. Nah, ini anak-anak diminta untuk menggambar bebas ya. Menggambar, kemudian menggambar dengan contoh. Ini pasti ada contohnya ini ya. Ini gambarnya ada contohnya. Ini juga mungkin ada contohnya gitu ya. Mewarnai gambar dengan krayon ya. Ini mewarnai gambar dengan krayon. Ini juga mewarnai gambar dengan krayon ya. Kemudian mewarnai gambar dengan menempelkan potongan kertas kecil. Ini mungkin dengan krayon, dengan potongan kertas kecil segala macam ya, bisa dengan manik-manik gitu ya. Kemudian menggunting dan menempel ya, menggunting dan menempel ya. Seperti gambar ini gambar tikus ini kan ditempel-tempel jadi gambar kayak gini ya. Ini kan anak-anak senang nih ya, meronceng segala macam ya. Jadi anak-anak makin senang mereka ya. Kemudian berikutnya adalah kegiatan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus anak itu, tujuan untuk bantu diri ya, kemandirian. Yang pertama memakai baju atau kaos dan celana sendiri ya ini ya. Jadi ini kemandirian, yang mana pilih celana pendek yang longgar dan berpinggang elastis ya, biar anak tidak membekas nanti di area pinggangnya ya. Jadi hindari dulu celana panjang, apalagi dengan resleting atau berkancing. Wah, kalau resleting kalau laki-laki, twing. Ya, kasihan deh si kecil. Ya, aduh, itu nangis sepanjang malam, nak. Jadi celana pendeknya berpinggang elastis, Bapak Ibu ya. Nah, biar si kecilnya nyaman saat bobo. Ya, saat main juga sama nyaman. Kalau setting nanti waktu pas dia bongkar kecil, wah susah, kasihan dianya, Bapak Ibu ya. Nanti waktu pas bukanya bisa, tutupnya bingung. Kaget-kaget kena, wah, nangis-nangis dianya. Waduh, kalau terlanjur sampai di atas red, aduh, tidak bisa dibayangkan itu ya. Aduh, kasihan dia. Ya, tinggal bilang, aduh, kasihan dirimu, nak. Ya, jadi yang berikutnya kaos oblong untuk latihan awal ya. Jadi pilih kaos bergambar agar mudah dibedakan bagian depan dan belakang. Ini kalau anaknya hilang, ya kalau kenapa-kenapa bisa langsung dapat dia. Wah ini kamu itu ya. Nah kemudian eh, apa ya? Kalau lubang kancing tuh beliakan agak kancingnya kemeja dengan lubang kancing lebar ya, agar membutuhkan keterampilan. Wajar bila anak masih salah mengancingkannya. Jadi agak lebar ya anak untuk latihan. Jangan terlalu kecil-kecil, masuk susah setengah mati ini. Ya, jadi kepake ke suami juga sama gitu. Jangan cari baju yang kancingnya kecil-kecil, nanti suaminya sudah kancing salah-salah ya. Malah waktu pasti buka mungkin dia sampai terobek gitu ya, terlepas kancingnya dari baju gitu ya. Kesempatan untuk berpakaian sendiri ya, dengan sering berlatih kemampuan motorik halus anak akan semakin baik ya. Berpakaian sendiri ada saatnya dia akan punya penasaran ketika melihat orang tuanya pakai baju itu, dia punya penasaran. Anak saya waktu 2 tahun lebih itu udah mulai penasaran ya, udah mulai penasaran dan mencoba gitu ya, walaupun salah-salah tapi bisa akhirnya ya.
kemudian memakai kaos kaki dan sepatu sendiri, ya, kemudian makan sendiri, ya, anak saya juga sudah 2 tahun lebih ini, mau 3 tahun udah bisa makan sendiri, ya, walaupun makanan kita yang ambil gitu ya. Tapi di piringnya tuh dia udah ambil sendiri. Kalau kami suapin dia tidak mau, maunya dia sendiri gitu ya. Walaupun jatuh-jatuh tumpah-tumpah itu risikonya di situ ya. Risikonya ada jatuh-jatuh tumpah-tumpah, dan itu buat kotor kiri kanan. Wah. Tapi ini juga kembali kepada kesabaran Bapak Ibu gitu ya. Kalau di TK kan PAUD kan itu ya, biasanya sediakan untuk yang kayak ada tuh untuk bisa apa, tidak cemot kan ya, nanti ada kain khusus itu untuk makanan ketika jatuh, kan jatuhnya di situ ya. Nah itu kan aman itu ya, tapi siapa yang mau cuci? Pertanyaannya siapa yang mau cuci, itu kan kotor ya. Cucinya pakai apa dulu, itu beli apa ya, sabun sunlight segala macam juga, aduh jangan sampai itu biayain tambah sabun sunlight. Malah nodanya yang setengah mati juga, aduh itu sunlight tidak cocok, itu harus pas ya yang lebih lebih khusus lagi itu ya, deterjennya atau apa gitu ya, sabunnya atau apa gitu ya, kan mikir lagi gitu ya. Ya. Jadi menuangkan air sendiri, iya bisa anak menuangkan air sendiri gitu ya. Kemudian menggosok gigi, ini sama orang tua juga tidak apa-apa, kalau udah bisa sendiri ya itu. Kadang odolnya juga anak juga rasa, odolnya enak ya, kadang ditelan odolnya. Ya rasa kok tidak berbusa-busa, odolnya udah ditelan enak. Rasa stroberi, anggur. Ya tapi dilatih juga untuk gosok gigi sendiri ya. Kalau orang tuanya sakit semua, siapa yang gosok gigi? Ya dilatih mandiri ya. Tapi bagi anak yang orang tuanya masih lengkap atau salah satunya ada, ya, lebih sedihnya lagi kalau dua orang tuanya tidak ada, atau bahkan yang bukan orang tua kandung, itu bapak ibu di sekolah mohon bantuannya, karena di rumah mungkin tidak terurus ya. Oke. Melipat baju juga ya, pelan-pelan juga ya, tapi ini mungkin dikhususkan pada orang tua anak dengan orang tua lengkap. Yang seperti saya bilang tadi, kalau di apa ya, panti asuhan itu kan beda lagi ya. Anak yang tinggal dengan opa omanya, artinya orang tuanya sudah tidak ada atau ditinggalkan atau gimana, kan beda lagi ya. Jadi mohon Bapak Ibu mengetahui sejarah dari si kecil ini ketika di sekolah itu, mohon diperhatikan lebih khusus ya, dibandingkan orang tua yang anaknya lengkap. Anaknya orang tuanya lengkap. Aduh, berlipat sekali sih ngomongnya saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon bantuannya ya di sekolah ya. Dianggap saja seperti anak Bapak Ibu sendiri. Lebih banyak sabar ya. Ketika Bapak Ibu kasih kegiatan pembelajaran ya untuk mengembangkan fisik motorik anak, lebih banyak sabar. Itu yang paling penting adalah sabar. Ya, karena mereka adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia ini, kita mengharapkan kita punya si kecil, tapi Tuhan itu memberikan kita tantangan-tantangan. Ada yang sudah 9 bulan, lalu ketika lahir gagal penanganan di rumah sakit, anaknya tarik nafas, kembalilah dia ke alam, ke sisi Tuhan. Ada dalam proses tidak terjaga dengan baik, jatuh misalkan seperti itu, meninggal. Anak yang bisa Bapak Ibu lihat sampai usia 4 atau 5 tahun masih sehat, bersyukur.
mohon dijaga dengan baik. Bapak Ibu, menjadi guru itu panggilan, bukan tekanan kehidupan untuk memperoleh gaji, tapi panggilan jiwa. Maka ketika Bapak Ibu melihat anak-anak atau peserta didik, sama seperti Bapak Ibu melihat ponakan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu, ibaratnya keluarga kandung. Kunikan-kunikan mereka yang keras kepala, yang buat emosian, tapi itulah kunikan-kunikan mereka. Kita juga punya kunikan-kunikan. Ya, Bapak Ibu sebagai guru PAUD itu menyenangkan. Kenapa? Ketika ada stres sama suami di rumah, lihat anak-anak itu, bermain sama anak-anak itu, hilang stresnya. Itu bagian dari terapi. Kalau Bapak Ibu jadi guru SD, stresnya ngeri. SMP, SMA lagi, aduh, pusing. Justru yang di PAUD, di TK itu, Bapak Ibu juga melakukan terapi bersama anak, terapi stres. Yang suaminya marah-marah, ya, ngabisin duit, ya mungkin minum moke atau rokok gitu ya. Anak minta uang bila uang tidak ada, padahal rokok sama moke atau judi bisa gitu ya. Nah, itu kan stres. Ya. Ya, dan segala macam tekanan mungkin dari mertua atau menantu dan segala macam, stres. Tapi ketika sama anak di sekolah, bermain sama anak, ya, seneng. Hilang stresnya, maunya berjam-jam sama anak. Apalagi dengar anak punya cerita yang lucu-lucu, ya kan? Tapi tingkah mereka itu tingkah yang buat Bapak Ibu itu hidup. Oke, itu saja dari saya. Selamat belajar Bapak Ibu. Saya minta untuk kita saling berbagi ya. Saya juga punya kekurangan. Maka kita saling berbagi, saling mengisi itu menyenangkan Bapak Ibu. Oke, selamat belajar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyimak materi ini di kegiatan belajar ketiga. Ya, di modul yang ketiga ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak.